Mengisap ibu jari. Berdasarkan hasil riset kesehatan dasar, Riskesdas Nasional tahun 2018, maloklusi berada pada urutan ketiga dalam masalah kesehatan gigi dan mulut, yaitu sekitar 80%. Selain itu, sekitar 80% anak dengan oral bad habit juga menderita maloklusi. Penelitian menyebutkan setidaknya 19 dari 200 anak memiliki kebiasaan buruk menghisap ibu jari. Kebiasaan menghisap jari, terutama ibu jari, cukup banyak dilakukan oleh anak, dan prevalensinya berkisar antara 13–45%. Sebagian besar anak dengan kebiasaan menghisap ibu jari memiliki manifestasi klinis maloklusi kelas 1, 94,7%, palatum dalam, 89,5%, overjet meningkat, 15,8%, incisivus atas proklinasi, 22,2%, linguoversi incisivus mandibula, 5,6%, crossbite posterior unilateral, 10,5%, dan perubahan bicara, 41,2%. Pengertian dari mengisap ibu jari. Mengisap ibu jari merupakan perilaku yang dapat dikelompokkan ke dalam daftar kebiasaan yang dikenal sebagai kebiasaan mengisap non-nutrisi. Gelin, 1978, mendefinisikan mengisap ibu jari sebagai gerakan penempatan ibu jari atau satu atau lebih jari dengan kedalaman yang bervariasi ke dalam mulut. Dan Moyers mengartikan mengisap ibu jari sebagai kebiasaan mengisap yang berulang dan kuat dengan kontraksi kuat pada pipi dan bibir. Pengaruh kebiasaan mengisap ibu jari terhadap maloklusi pada anak. Klasifikasi. Tipe A, hal ini terlihat pada hampir 50% anak-anak, di mana seluruh jari dimasukkan ke dalam mulut, dengan bantalan ibu jari menekan langit-langit, sementara pada saat yang sama, kontak gigi depan maksila dan mandibula bertemu. Tipe B, hal ini terlihat pada hampir 13–24% anak-anak, di mana ibu jari dimasukkan ke dalam rongga mulut tanpa menyentuh langit-langit, sementara pada saat yang sama, kontak gigi depan maksila dan mandibula dipertahankan. Tipe C, hal ini terlihat pada hampir 18% anak-anak, di mana ibu jari dimasukkan ke dalam mulut terlebih dahulu dan menyentuh langit-langit keras serta gigi seri maksila, tetapi tidak ada kontak dengan gigi seri mandibula. Tipe D, hal ini terlihat pada hampir 6% anak-anak, di mana sangat sedikit bagian ibu jari yang dimasukkan ke dalam mulut. 2. Klasifikasi Johnson dan Larson. Klasifikasi ini membagi kebiasaan mengisap non-nutritif berdasarkan usia dan waktu kebiasaan terjadi. Level 1. Anak laki-laki atau perempuan dari segala usia dengan kebiasaan yang terjadi saat tidur. Level 2. Anak laki-laki di bawah 8 tahun dengan kebiasaan yang terjadi pada satu situasi saat terjaga. Level 3. Anak laki-laki di bawah 8 tahun dengan kebiasaan yang terjadi di beberapa situasi saat terjaga. Level 4. Anak perempuan di bawah 8 tahun atau anak laki-laki di atas 8 tahun dengan kebiasaan yang terjadi pada satu situasi saat terjaga. Level 5. Anak perempuan di bawah 8 tahun atau anak laki-laki di atas 8 tahun dengan kebiasaan yang terjadi di beberapa situasi saat terjaga. Level 6. Anak perempuan di atas 8 tahun dengan kebiasaan yang terjadi saat terjaga. 3. Klasifikasi Moyers. Moyers membagi kebiasaan mengisap berdasarkan fase perkembangan anak. Fase 1. Normal atau subklinis. Usia, bayi hingga sekitar 3 tahun. Keterangan, kebiasaan ini merupakan bagian dari perkembangan sosial anak dan biasanya terjadi selama masa penyapihan. Fase 2. Mengisap secara klinis signifikan. Usia sekolah dasar, 3–6 tahun. Keterangan, jika kebiasaan mengisap berlanjut, perlu diperhatikan karena dapat berkaitan dengan kecemasan. Ini juga waktu yang tepat untuk mengatasi masalah gigi akibat kebiasaan ini. Fase 3. Mengisap yang sulit dihentikan. Usia, anak usia remaja. Keterangan, jika kebiasaan ini masih terjadi setelah usia 4 tahun,
maka bisa menjadi masalah bagi dokter gigi. Pada fase ini, terapi psikologis mungkin diperlukan. Klasifikasi O'Brien. Kebiasaan menghisap nutrisi, termasuk menyusui, dan memberi susu dengan botol. Kebiasaan menghisap non-nutrisi, termasuk menghisap ibu jari, menghisap jari, dan menghisap empeng. Etiologi menghisap ibu jari. 1. Teori psikoanalisis oleh Sigmund Freud. Menurut teori ini, kebiasaan menghisap yang tidak bernutrisi berkembang karena adanya dorongan biologis yang melekat untuk menghisap. 2. Teori penurunan kebiasaan oral oleh Sears dan Weiss. Hal ini terjadi karena kurangnya pemberian ASI memperkuat kebiasaan menghisap pada anak. 3. Teori Benjamin. Menurut teori ini, menghisap ibu jari disebabkan oleh refleks menghisap di mana kepala dan lidah bayi bergerak ke arah benda yang menyentuh pipi. Refleks menghisap ini akan menghilang pada bayi normal sekitar usia 7 hingga 8 bulan. 4. Teori kepuasan oral oleh Sheldon. Jika anak tidak puas dengan isapannya selama masa menyusu, maka akan tetap menjadi gejala konflik, gangguan emosional dalam bentuk menghisap. Dampak tamsaking. Dampak tamsaking dipengaruhi oleh 3 faktor yaitu: pertama, durasi. Kebiasaan tamsaking pada anak di bawah usia 4 tahun masih dianggap normal. Namun apabila kebiasaan terus dilakukan setelah usia 4 tahun dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan rahang. Kedua, frekuensi. Kebiasaan tamsaking sporadis atau hanya saat akan tidur cenderung tidak melakukan kerusakan apapun daripada yang terus-menerus memasukkan jarinya ke dalam mulut. 3. Intensitas. Pada beberapa anak, isapan dapat terdengar keras, tidak lebih dari sekadar memasukkan jari secara pasif ke dalam mulut. Menunjukkan otot perioral dan kontraksi wajah mudah terlihat termasuk aktivitas otot buccinator yang jelas. Maloklusi yang disebabkan oleh tamsaking berbahaya. Jempol yang digunakan pada kebiasaan tamsaking akan bertindak sebagai pengungkit yang menghasilkan kekuatan. Menggeser gigi rahang atas ke arah anterior. Meningkatkan frekuensi dorongan lidah kompensasi yang tinggi, yang menyebabkan terjadinya open bite atau gigitan terbuka. Gigitan terbuka anterior menyebabkan masalah estetika, interposisi lingual saat menelan, sulit menggigit gigi anterior, masalah bicara yang diwakili oleh fonasi atipikal, T, D, N, L, R. Peningkatan overjet. Peningkatan overjet disebabkan oleh pemanjangan dan kemajuan segmen anterior lengkung rahang atas di samping adanya kemiringan gigi anterior atas. Frostbite atau gigitan silang. Gigitan silang posterior terjadi sebagai akibat dari penurunan lebar lengkung rahang atas dan peningkatan lebar lengkung rahang bawah. Ini diakibatkan oleh posisi lidah yang tergeser oleh ibu jari sehingga menyebabkan gigitan silang. Mekanisme tamsaking. Tekanan pada gigi atas dan bawah. Ketika anak menghisap ibu jari, ada tekanan yang berkelanjutan pada langit-langit mulut dan gigi depan atas. Tekanan ini dapat menghambat pertumbuhan gigi atas, menyebabkan gigi depan atas menjadi lebih maju atau lebih terbuka daripada gigi bawah. Akibatnya, terjadi overjet, open bite, underbite. Gangguan pada pertumbuhan rahang. Tekanan dari ibu jari yang terus-menerus pada langit-langit mulut dapat menghambat pertumbuhan maksila. Tekanan pada gigi bawah dapat mempercepat pertumbuhan mandibula, sehingga dapat menyebabkan rahang bawah lebih menonjol atau maju daripada rahang atas. Pergeseran posisi gigi. Selama tamsaking, posisi gigi depan atas bisa terdorong ke depan, menyebabkan gigi depan atas lebih protusi dan gigi depan bawah mungkin terdorong ke belakang yang menyebabkan maloklusi seperti gigi yang tidak tertutup dengan baik saat menggigit. Perubahan pada posisi lidah. Ketika menghisap ibu jari, biasanya anak akan meletakkan lidahnya ke langit-langit mulut atau mendorongnya ke depan selama kebiasaan ini. Perubahan posisi lidah ini dapat menyebabkan gigi depan atas dan bawah bergerak ke posisi yang tidak seharusnya,
meningkatkan kemungkinan terjadinya maloklusi, seperti crossbite atau open bite. Gangguan pada penutupan gigitan. Kebiasaan thumb sucking yang berlangsung lama dapat mengganggu kemampuan gigi bertemu secara sempurna saat menggigit. Pada gigi depan, kebiasaan ini dapat menyebabkan open bite, di mana gigi depan atas dan bawah tidak bertemu sama sekali, menciptakan celah yang tidak normal. Pada gigi belakang, hal ini bisa menyebabkan gigi tidak bertemu dengan baik, yang mengganggu fungsi pengunyahan. Perubahan bentuk langit-langit mulut. Posisi ibu jari yang sering berada di dalam mulut menyebabkan perubahan bentuk langit-langit mulut yang dapat mempengaruhi posisi gigi, rahang, dan pola pertumbuhan wajah secara keseluruhan. Perubahan pada otot-otot wajah. Menghisap jari dapat mengubah pola penggunaan otot-otot wajah, termasuk otot-otot bibir dan pipi. Otot yang bekerja tidak seimbang dapat memperburuk maloklusi, meningkatkan ketegangan atau ketidakseimbangan pada gigi dan rahang. Perawatan thumb sucking. Anak harus dibuat sadar akan kebiasaan yang dicapai dengan menekankan aspek positif dari penghentian kebiasaan. Pendekatan yang merusak dalam bentuk omelan, mempermalukan dan meremehkan harus benar-benar dihindari. Berbagai alat bantu digunakan untuk menanamkan kebiasaan tersebut pada anak, misalnya model belajar, cermin, dan lain-lain. Untuk mengidentifikasi dan membantu mengubah perilaku yang berpotensi merusak, didasarkan pada gagasan bahwa semua perilaku yang tidak sehat dapat diubah. 1. Membahas masalah ini dengan anak secara pribadi tanpa ejekan. 2. Ditunjukkan foto mulut anak yang memiliki kebiasaan mengisap. 3. Dokter gigi menunjukkan hasil perawatan untuk menentukan tindakan. 4. Hasil yang baik diperoleh dengan kartu yang diberikan untuk anak agar setiap pagi menunjukkan apakah ibu jari dihisap pada malam hari. Kartu dengan tulisan 2 kolom digambar dan diberi label, ya atau tidak, dan buatlah janji dengan anak untuk kembali dalam waktu 2 minggu atau kurang dan membawa kartu tersebut. 1. Penggunaan baju tidur lengan panjang. Hal ini berguna bagi anak-anak yang sungguh-sungguh ingin menghentikan kebiasaan tersebut dan hanya melakukannya saat tidur. 2. Konsep thumb home, sebuah kantong kecil diikat di pergelangan tangan anak saat tidur. 3. Penggunaan boneka tangan. Meminimalisir kerusakan menghisap jari dengan alat untuk mengatasi kebiasaan tersebut secara bertahap. 4. Plester diletakkan di ibu jari untuk mengingatkan ibu jari agar dikeluarkan dari mulut. Terapi ortodontik. Terapi ortodontik dibagi menjadi 2, yaitu ortodontik lepasan dan ortodontik cekat. Contoh perawatan ortodontik lepasan seperti removable grip palatal. Alat ini terdiri dari kawat berbentuk semisirkular yang dipasang di langit-langit mulut dan berfungsi sebagai penghalang agar lidah atau jari tidak menyentuh area anterior gigi. Berfungsi untuk menghentikan mengisap ibu jari dan mengingatkan pasien agar menghentikan kebiasaan tersebut. Removable oral screen. Alat ini terbuat dari bahan akrilik atau silikon yang nyaman bagi anak. Alat dipasang di dalam mulut untuk mencegah ibu jari atau jari masuk ke dalam rongga mulut saat jam tidur. Ortodonti cekat, fixed grip palatal, terbuat dari kawat logam berbentuk grip atau kerangka seperti jaring yang ditempatkan di langit-langit mulut. Alat ini bisa menjadi solusi efektif untuk anak yang mengalami kesulitan menghentikan kebiasaan mengisap jari dan dapat mencegah gangguan pertumbuhan gigi dan rahang. Alat ini sebaiknya tidak digunakan pada anak-anak dengan crossbite posterior. Bluegrass. Alat ini terdiri dari roller plastik kecil yang dipasang di tengah langit-langit mulut, diikat dengan kawat yang terhubung ke gigi geraham. Alat ini digunakan untuk mengatasi kebiasaan menghisap ibu jari pada anak-anak berusia antara 7 sampai 13 tahun. Pasien akan merasa bahwa ia telah mendapatkan mainan baru untuk dimainkan. Keuntungan Bluegrass. Mendorong stimulasi neuromuskuler yang maksimal dengan menggunakan manik-manik. Kawat dan manik-manik dipasang pada gigi molar sulung kedua yang tidak terlihat dari luar mulut.
Anak dengan cepat merasa nyaman dengan bluegrass dan lidah yang bermain dengan manik-manik. Rek terdiri dari kawat ortodontik yang dipasang di dalam mulut anak. Rek dipasangkan di langit-langit mulut, palatal, pada lengkung gigi molar pertama dan rek vertikal dipasang tepat di belakang gigi anterior bawah. Memiliki penahan tambahan yang dipasang pada bagian depan untuk melindungi gigi dan gusi dari tekanan ibu jari. Rek dapat dibuat sepanjang atau selebar yang diinginkan oleh dokter gigi. Alat ini umumnya dipakai selama beberapa bulan hingga kebiasaan mengisap jempol dapat dihentikan. Durasi pemakaian bergantung pada seberapa lama kebiasaan tersebut berlangsung dan seberapa cepat anak bisa berhenti. Habit with Pearl. Alat ini dipasang secara permanen pada gigi, biasanya di gigi belakang, sehingga tidak dapat dilepas oleh anak. Hal ini membantu mencegah anak melanjutkan kebiasaan mengisap ibu jari karena alat tersebut akan menahan upaya anak. Alat ini terdapat bagian yang disebut pearl, yaitu bola kecil yang dipasang pada bagian alat yang bersentuhan dengan langit-langit mulut. Fungsi pearl ini adalah memberikan rasa tidak nyaman atau penghalang ketika anak mencoba mengisap ibu jari, sehingga mereka menjadi tidak tertarik atau sulit melanjutkan kebiasaan tersebut. Alat ini digunakan untuk mengatasi kebiasaan mengisap ibu jari yang telah berlangsung lama atau terjadi pada usia yang lebih tua, biasanya setelah usia 4-5 tahun, ketika perkembangan gigi permanen mulai terjadi. Konektor triple loop. Komponen utama dari alat ini adalah kawat ortodontik yang dibentuk sedemikian rupa sehingga membentuk 3 loop, lingkaran, yang terhubung yang dipasang di bagian gigi belakang, biasanya pada gigi molar. Loop-loop ini memberikan tekanan pada area mulut, terutama saat anak berusaha memasukkan jempolnya. Tujuannya adalah untuk mengganggu kenyamanan anak saat berusaha melanjutkan kebiasaan tersebut, sehingga anak cenderung menghentikan kebiasaan mengisap jempolnya. Kesimpulan, kebiasaan mengisap ibu jari pada anak, yang sering dimulai sejak bayi dan dapat bertahan hingga usia balita, hal ini dapat mempengaruhi perkembangan oklusi gigi anak. Jika kebiasaan ini terus berlanjut dapat menyebabkan maloklusi, seperti overbite, overjet, dan posterior crossbite. Kebiasaan ini dapat mempengaruhi bentuk dan posisi gigi, bahkan pada tahap dentisi campuran, dan dapat membawa dampak pada perkembangan gigi permanen. Meskipun sebagian besar anak akan menghentikan kebiasaan ini secara alami, kebiasaan yang persisten perlu diperhatikan karena dapat menyebabkan masalah oklusi yang berlanjut hingga dewasa. Dalam kasus di mana maloklusi persisten, pemakaian alat ortodontik menjadi penting untuk memperbaiki dan mengoreksi posisi gigi yang salah, serta untuk mencegah dampak jangka panjang pada struktur gigi dan rahang.